sebelumnya dan khususnya persidangan hari ini, tanggapan dari pihak keluarga korban itu seperti apa? Ya, jadi seperti yang kita sudah lihat sama-sama, sidang-sidang sebelumnya kan ada beberapa keterangan saksi yang menurut kami tidak sesuai ya dengan fakta yang sebenarnya, dan juga ada juga beberapa keterangan saksi yang justru membuka fakta baru ya terkait khusus untuk hari ini. Ya, kita boleh lihat di saksi yang pertama itu menjelaskan. Saksi pertama siapa? Siapa tadi namanya? Bidex. Kadir alias Bidex. Nah, di situ kan dia menjelaskan ada hubungan dengan tersangka dan terdakwa ini sudah dari lama, dari SMA. Akan tetapi sepertinya saya melihat di sini ada banyak yang belum dibuka dari keterangan saksi tadi, karena banyak keterangan-keterangan yang janggal terkait dengan keberadaan dia di tanggal 26, 27 sampai dengan 29 Agustus di Kota Kupang. Karena itu yang tadi banyak dikejar dari majelis hakim maupun dari pihak jaksa penuntut umum. Nah, itu yang kami lihat di sini masih banyak yang belum dibuka oleh saksi yang tadi pertama disebutkan. Sedangkan untuk saksi yang kedua ini dari saudari Fitri itu cukup bagus dan juga boleh dikatakan karena yang bersangkutan adalah pemilik dari rental mobil, yang mana di situ dia menjelaskan terkait dengan GPS yang ada di mobil ras, yang mana ternyata kalau kita cermati tadi dari pihak keluarga maupun penasihat hukum keluarga melihat bahwa di GPS itu ada beberapa poin yang sementara belum masuk di BAP ternyata. Jadi titik-titik GPS yang di BAP masih belum sempurna. Sedangkan tadi sudah dijelaskan oleh yang bersangkutan bahwa ada beberapa poin dan titik yang ternyata di situ menunjukkan tanda tanya keberadaan dari terdakwa lebih dari 10 menit ada di titik mana-mana yang itu tadi sudah dijelaskan. Nah, itu yang buat kita menggali lebih lanjut dari hakim maupun dari JPU, dan juga dari situ kita bisa melihat bahwa ternyata masih banyak fakta yang akan terbuka melihat dari fakta-fakta persidangan dan saksi-saksi yang dihadirkan. Harapan kami tentunya seluruh saksi yang dihadirkan ini berkata jujur. Jangan sampai mau membohongi wakil Tuhan, karena ini hakim, ini wakil Tuhan, jangan dibohong-bohongi. Kita minta supaya katakan yang jujur saja. Jadi kalau saksi ini berkata jujur maka sidang cepat. Tapi kalau saksinya tidak jujur, nah tentu seperti yang saksi pertama, kami bisa beranggapan bahwa saksi tidak jujur karena banyak hal yang ditutupi dan keterangannya hanya beda menit saja sudah berubah. Nah, itu kami harapkan untuk saksi selanjutnya nanti bisa berkata jujur dan juga berkata apa adanya supaya perkara ini bisa terang benderang, karena ini menyangkut nyawa. Jadi kami mohon supaya saksi yang akan dihadirkan nanti memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Begitu. Dari kesaksian tadi ada terbuka fakta-fakta baru, misalkan GPS itu. Apakah fakta baru itu juga ada berpotensi untuk adanya tersangka baru? Begini, untuk saksi yang terakhir diperiksa ini masih belum selesai. Jadi tadi masih setengah jalan. Nah, terkait dengan mengarah kepada penyelidikan baru atau penyidikan baru itu nanti kita lihat pasti tentunya berdasarkan putusan pengadilan. Jadi kita minta supaya teman-teman tetap mengawal kasus ini. Nanti fakta apapun akan kita sampaikan kepada rekan-rekan media, yang mana tentunya fakta baru yang akan kami sampaikan nanti itu pasti akan kami tindak lanjuti kepada pihak penyidik maupun pihak-pihak terkait supaya nanti perkara ini tentunya bisa dikembangkan. Begitu. Berarti fakta baru yang ditemukan hari ini adalah catatan GPS belum semuanya tertuang dalam BAP ya? Betul. Ada beberapa poin dan jam yang selama ini kita hanya ketahui di sekitaran Hollywood, tetapi ada banyak titik ternyata di KM 40, lalu di sekitar Bolok dan juga di sekitar Balai Konservasi, itu yang selama ini tidak dibuka. Nah, itu yang nanti kita sama-sama lihat lagi kelanjutannya seperti apa. Nah, tentu harapan saya itu masuk ke dalam pertimbangan pada saat putusan nanti.